Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat, hidayah serta limpahan karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan proses pembelajaran walaupun dengan media online di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian sebelum saya menjelaskan mengenai tugas praktikum mesin-mesin listrik dengan bertemakan atau berjudul generator direct current atau DC, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ar-Rahman dengan NIRP 1320180880, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai generator DC. Apa sih pengertian dari generator DC itu tersendiri? Generator DC yang merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Ini beda halnya dengan motor listrik, di mana jika motor listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanis, dan di generator DC ini yaitu mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Dan juga generator DC ini menghasilkan arus searah. Selain itu, di generator DC juga dibedakan menjadi beberapa jenis rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar. Jadi jenis-jenis generator DC ini dibedakan menjadi yang pertama generator penguat terpisah, yang kedua generator shunt, dan yang ketiga generator kompon. Apa sih pengertian dari ketiga generator ini? Bisa kita jelaskan bahwasanya generator tipe penguat bebas atau terpisah yaitu generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC yang secara listrik tidak tergantung dari mesin. Jadi itulah pengertian dari generator terpisah. Dan bisa saya ulangi sekali lagi bahwasanya generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC yang secara listrik tidak tergantung dari mesin. Nah, itulah pengertian dari generator terpisah tadi. Adapun juga tadi pengertian dari generator shunt. Jadi generator shunt tersendiri adalah jenis generator listrik arus searah di mana lilitan medan dan lilitan angker terhubung secara paralel, dan di mana angker memasok balik arus beban maupun arus medan. Nah, jadi di sini tadi dijelaskan bahwasanya generator listrik arus searah di mana lilitan medan dan lilitan angker terhubung secara paralel, di mana angker memasok baik arus beban maupun arus medan. Nah, itulah pengertian dari generator shunt tadi. Adapun juga yang terakhir yaitu generator kompon. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya generator kompon merupakan gabungan dari generator shunt dan generator seri yang dilengkapi dengan kumparan shunt dan seri dengan sifat yang dimiliki merupakan gabungan dari keduanya. Nah, jadi di sini merupakan generator kompon ini adalah gabungan dari kedua generator di atas tadi. Jadi itulah pengertian dari jenis-jenisnya tersendiri. Jenis generator DC itu. Selanjutnya kita mengetahui bahwasanya pada generator tersebut ada juga konstruksinya. Jadi pada umumnya generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau kasis, serta bagian rotor. Nah, itulah merupakan konstruksi dari generator DC itu tersendiri. Selain itu, generator DC juga terdiri dari dua bagian. Kita harus mengetahui dua bagian dari generator DC ini, yaitu yang pertama stator, yang kedua yaitu rotor. Nah, stator ini bagian mesin DC yang diam. Ada pula bagian DC yang berputar yaitu rotor. Nah, kedua inilah yang ada pada bagian generator direct current tersebut, atau yang kita kenal dengan generator arus searah. Nah, di bagian rotor ini terdiri dari
rangka motor, maksud saya di bagian stator ini terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Nah, sedangkan bagian rotor tadi terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Nah, mungkin bisa saya ulangi sekali lagi biar lebih jelasnya. Bagian stator tadi terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Ada pula bagian dari rotor itu tersendiri terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Nah, itulah merupakan bagian dari generator DC dan juga bagian-bagian dari stator maupun rotor tadi. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan secara rutin untuk perawatannya pada generator tersebut, yaitu sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara berkala atau periodik. Dan komutator juga harus dibersihkan karena kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang tadi yang mengisi celah-celah komutator itu harus dibersihkan dengan menggunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang tadi. Nah, mungkin ada lagi yang ingin saya jelaskan. Jadi di sini ada prinsip kerja generator DC itu tersendiri, yaitu prinsip kerja suatu generator arus arah berdasarkan hukum Faraday. Nah, dengan lain perkataan, apabila suatu konduktor memotong garis-garis fluksi magnetik yang berubah, maka GGL akan dibangkitkan dalam konduktor itu. Jadi syarat untuk dapat dibangkitkan GGL adalah yang pertama harus ada konduktor atau hantaran kawat, yang kedua harus ada medan magnet, dan ketiga harus ada gerak atau perputaran dari konduktor dalam medan atau ada fluksi yang berubah yang memotong konduktor itu. Nah, seperti itulah mungkin prinsip kerja dari generator DC itu tersendiri. Mungkin inilah penjelasan singkat dari saya. Maaf kalau kurang jelas, dan maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.